Assalamualaikum kakak-kakak. Bagaimana kabarnya untuk siang hari ini? Masih semangat? Baik, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, saya mau salah satu dari kakak-kakak memimpin doa untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Ada yang siap kakak-kakak? Bagaimana Kak Irma siap untuk memimpin jalannya doa? Silakan Kak. Silakan diaktifkan mic-nya Kak. HP ku pun. Oke, silakan Kak. Dari layar. Tidak apa-apa Kak. Enggak, ini ya. Hari bagus nih. Lihat. Atau Kak Nurmawan siap? Sudah. Makin HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doa Kak. Kak Nurmawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akan ada. Dapat Maya. Kita mengawali tatap maya kita pada hari ini. Pada sore hari ini, saya akan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Ya. Oke, baik Kak. Terima kasih untuk Kak Nurmawan karena telah memimpin doa untuk kegiatan kita pada siang hari ini untuk yang menjelang sore. Jadi baik, kita lanjut di modul 1.5 yang akan kita bahas hari ini. Baik, untuk kesepakatan bersama kita pada siang hari ini adalah tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat,
klik raise hand sebelum dan bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Baik, kita lanjut, kakak-kakak. Jadi tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak dapat memahami karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak juga mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kakak mampu memahami penyusunan program PJK yang berkualitas dengan backward design. Nah, untuk agenda kita pada sesi hari ini yang pertama adalah backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJK, dan yang ketiga pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka Belajar. Kita lanjut, untuk aktivitas yang pertama adalah backward design dalam pengembangan kurikulum PJK. Nah, untuk sebelum kita lanjut, ada pertanyaan pemantik untuk kakak-kakak, yaitu menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJK itu sendiri? Jadi saya ingin kakak-kakak memberi jawaban. Silakan tulis di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Jadi menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJK? Silakan Kak. Saya kasih waktu 2 menit. Jadi menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJK? Baik itu dari pengetahuan teoritis, praktek pengajaran, pemberian informasi, maupun refleksi tentang PJK itu sendiri, Kak. Silakan, Kak. Silakan jawabannya dituliskan di kolom chat atau bisa langsung resen, Kak. Jadi menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJK itu sendiri, Kak? Silakan. Baik dari pengetahuan teoritisnya, praktik pengajaran, pemberian informasi, maupun tentang refleksi, Kak. Silakan. Ada yang mau langsung resen atau menuliskan saja di kolom chat, Kak? Silakan. Bagaimana, Kak? Ada yang ingin mengelaborasi dari pertanyaan pemantik ini, Kak? Silakan, Kak. Jadi menurut kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK?
Bagaimana, Kak Kamil? Siap? Sudah ada, Kak? Bagaimana, Kak Kamil? Kak Ruspida? Siap, Kak. Oke. Bisa langsung resen, Kak. Bisa juga tuliskan Ya, di saya kolom. langsung saja, Pak. Saya langsung Oke. saja, Kak. Jadi, menurut saya, kalau dari skala 1 sampai 10, mungkin saya itu masih berada di angka 7. Karena yang saya ketahui tentang kurikulum PJOK itu adalah mungkin baru dasarnya. Ya, jadi yang saya ketahui yaitu bahwa kurikulum pendidikan jasmani dan olahraga itu adalah suatu rencana pembelajaran yang dirancang untuk mendidik siswa mengenai pentingnya aktivitas fisik, kesehatan, begitupun juga dengan kebugaran. Jadi kurikulum ini menurut saya ini bertujuan ini untuk mengembangkan keterampilan fisik, pengetahuan, serta kesehatan serta sikap positif terhadap olahraga. Mungkin cuma itu yang bisa saya pahami tentang apa itu kurikulum, sehingga saya bisa tempatkan diri saya bahwa saya berada di angka 7 karena belum sepenuhnya saya ketahui semua. Terima kasih. Oke, siap, Kak. Makasih atas jawabannya. Mungkin masih ada dari kakak-kakak sebelum kita lanjut. Oke, Kak Irfan. Kak Irfan, silakan, Kak. Dielaborasi jawabannya, Kak. Kak Irfan, silakan open mic, Kak. Saya ingin dengar suaranya Kak Irfan dulu. Oke, Kak Irfan silakan, Kak. Oke, makasih. Di mana saya ambil di sini skalanya 1 sampai 10, saya ambil skala 7. Di mana itu kurikulum merdeka itu dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan serta menyenangkan. Kalau menurut saya sih begitu, Kak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Jadi sudah ada 2 kakak yang memberikan sampai di mana kira-kira pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK. Jadi Kak Kamil itu dia menganggap dirinya sudah berada di skala nomor 7. Begitu juga dengan Kak Irfan, dia juga menyatakan bahwa dirinya baru berada di angka skala 7. Mungkin masih ada dari kakak yang lain ingin mengelaborasi. Kak Nurmawan mungkin bisa, atau Kak Ibnu, atau Kak Sapri, atau Kak Yusnadi. Silakan, Kak. Kalau ada kakak yang ingin mengelaborasi pertanyaan pemantiknya, Kak. Silakan. Masyarakat. Jadi baik, saya kira sudah cukup memberikan jawaban yang sangat baik. Menurut kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak kakak tentang kurikulum PJK? Nah, jadi kalau menurut saya juga, Kak, bahwa sebenarnya saya juga masih berada di angka ke-7 tentang pemahaman kurikulum PJK itu sendiri, Kak. Karena biasanya bervariasi antar individu. Nah, jika kita ingin menilai pemahaman diri atau orang lain, ada beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan, Kak. Mulai dari pengetahuan teoritisnya itu, yaitu seberapa baik seseorang memahami konsep dasar dan tujuan dari kurikulum PJK itu sendiri, Kak. Kemudian yang kedua, kita bisa juga nilai dari praktek pengajaran. Nah, dari praktek pengajaran itu, seberapa banyak pengalaman dalam mengajarkan atau merekam materi PJK kepada peserta didik kita, Kak. Kemudian yang ketiga, pembaruan informasi.
Jadi seberapa sering mengikuti perkembangan terbaru dalam kurikulum PJOK. Kemudian yang terakhir adalah diskusi atau refleksi, Kak. Jadi berapa banyak diskusi yang dilakukan mengenai implementasi dan tantangan dalam kurikulum PJOK, Kak. Jadi baik, kita lanjut, Kak. Nah, ada pertanyaan pemantik kedua, Kak. Di pertanyaan pemantik kedua itu adalah apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, Kak? Nah, saya kira kakak sangat antusias kalau pertanyaan ini dimunculkan, Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, ini pertanyaan cukup menarik, Kak. Silakan, Kak, dijawab di kolom chat. Atau bisa langsung resen, Kak. Silakan, Kak. Jadi pertanyaannya itu, Kak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, Kak? Saya kira untuk pembelajaran PJOK itu, Kak, mempunyai banyak tujuan dan manfaat. Oke, Kak Nurmawan, silakan. Silakan, Kak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pertanyaannya di sini, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi tujuan pelajaran PJOK di sekolah menurut saya yaitu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan fisik siswa untuk meningkatkan kesehatan jasmani peserta didik. Oke, makasih. Lanjut. Oke, jadi saya kira sangat betul yang dipaparkan oleh Kak Nurmawan bahwa salah satu tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah itu adalah untuk meningkatkan keterampilan fisik. Nah, mungkin ada dari kakak yang lain yang ingin mengelaborasi. Kak Kamil, silakan. Harus lihat jawabannya di kolom chat. Silakan, Kak, di elaborasi. Iya, terima kasih atas kesempatan yang kedua yang diberikan. Ya, jadi menurut saya tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu diantaranya adalah siswa itu diharapkan dapat mengembangkan diri secara holistik, baik itu fisik, mental maupun sosial. Jadi ada 3 aspek tujuannya sebenarnya. Itu menurut pemahaman saya, Pak. Terima kasih. Oke, sangat bagus sekali jawaban dari Kak Kamil. Mungkin masih ada tambahan dari kakak yang lain. Oke, Kak Sapri dulu, silakan, Kak. Silakan dulu, Kak Sapri. Saya ingin dengar suara baru. Silakan, Kak. Oke, ya, terima kasih banyak. Sudah ada 2 tadi yang menyampaikan tentang tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Jadi tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu bukan hanya sekedar mengajarkan keterampilan olahraga saja. Contohnya dengan menguasai cabang olahraga tertentu, melainkan lebih mengutamakan proses perkembangan gerak peserta didik ini dari waktu ke waktu. Barangkali itu sekedar dari saya. Oke, Kak. Terima kasih jawaban dari Kak Sapri. Jadi ada 3 jawaban. Saya kira dari ketiga jawaban yang dipaparkan oleh kakak, saya kira sudah mencapai apa yang diminta oleh soal pemantik ini. Jadi ingin saya tambahkan, Kak, bahwa tujuan dari PJOK itu sebenarnya di sekolah itu adalah tingkat keterampilan fisik, di mana di keterampilan fisik itu kita bisa mengembangkan kemampuan motorik dan keterampilan
fisik siswa melalui berbagai aktivitas olahraga dan permainan, Kak. Kemudian kedua, kesehatan dan kebugaran peserta didik kita, di mana kita mendorong peserta didik untuk hidup sehat, memahami pentingnya aktivitas fisik, dan memiliki kebiasaan yang sehat yang berkelanjutan, Kak. Kemudian yang ketiga, mengembangkan karakter dan semangat. Sudah sangat bagus yang diutarakan tadi oleh Kak Kamil bahwa pembelajaran emosional juga di dalamnya, di mana mengembangkan karakter dan sosial, mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, sportivitas, dan tanggung jawab melalui pengalaman berolahraga dan beraktivitas jasmani. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kesehatan siswa itu sendiri, Kak. Baik, jadi ada saya lihat juga masukan dari Kak Ruspida. Tujuan untuk mengembangkan aspek fisik adalah mental, sosial, emosional, dan peserta didik melalui aktivitas fisik dan olahraga. Oke, bagus sekali, Kak, yang diutarakan oleh Kak Ruspida, bahwa tujuan utama adalah mengembangkan aspek fisik, di mana ada aspek fisik, adapun mentalnya, sosialnya, dan emosionalnya peserta didik melalui aktivitas olahraga sendiri, Kak. Baik, kita lanjut. Nah, adapun capaian pembelajaran PJK di kurikulum Merdeka 2024 ini, Kak, pendidikan jasmani, kesehatan, olahraga, bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik, yaitu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat itu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani, banyak sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Untuk Kak Irfan juga, ia memberi masukan bahwa tujuannya itu dapat membantu anak-anak mengembangkan kebiasaan hidup sehat sejak ini. Oke, terima kasih, Kak. Oke, baik, kita lanjut. Nah, jadi salah satu kegiatan kita pada hari ini adalah kita akan berdiskusi dengan kakak-kakak, yaitu tentang pertanyaan pada slide berikutnya, Kak. Nah, untuk jawabannya nanti kakak-kakak silakan tulis di kolom chat atau silakan ration saja, Kak. Nah, ini pertanyaan pementingnya, Kak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJK dan menjadikannya sebagai acuan, Kak? Jadi di sini di pertanyaan pemantik, Kak, tidak ada ia menyatakan bahwa pelajaran apa, namun kita tambahkan di sini, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan, Kak? Silakan, Kak. Silakan tuliskan jawabannya di kolom chat atau bisa langsung resen, Kak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJK dan menjadikannya sebagai acuan, Kak? Silakan. Oke, saya ingin dengar suara baru, Kak.
Bagaimana dengan Kak Andi Artina? Atau Kak Yusnadi? Kak Ibnu? Dan Kak Irma? Atau Kak Ruspida? Atau Kak Asti? Nah, ini Kak Asti juga. Belum bisa dengar suaranya nih. Silakan Kak. Ada yang ingin jawab dari pertanyaan yang saya tampilkan Kak? Silakan Kak. Bagaimana Kak Nurmawan? Saya lihat saya questioning kayaknya nih. Silakan Kak. Kalau ada kakak yang ingin menjawab dari pertanyaan yang saya tampilkan Kak. Saya kira sangat menarik ini pertanyaan Kak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan Kak. Bagaimana, ada Kak? Oke, Kak Rusli baru bergabung. Silakan Kak Rusli. Mungkin bisa mengelaborasi dari pertanyaan pemantik yang saya tampilkan ini Kak. Baru bergabung, silakan ini Kak Rusli. Silakan Kak. Ada yang ingin mengelaborasi? Bisa dituliskan di kolom chat, bisa juga langsung resen Kak. Silakan. Oke. Bagaimana Kak Ibnu? Siap untuk memberikan masukan? Oke, Kak Ibnu silakan Kak. Kak Ruspida, silakan. Oke, silakan Kak. Jadi terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Sapri, oke silakan Kak Sapri, silakan. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi terlepas dari kurikulum apapun yang ada di sekolah, baik itu kurikulum K13, kurikulum Merdeka, atau kurikulum apapun itu, satu yang perlu kita pahami dari tujuan pendidikan jasmani itu adalah mengembangkan anak secara keseluruhan.
itu melalui kegiatan jasmaninya. Bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mentalnya anak-anak, sosialnya, maupun emosionalnya. Itu, terima kasih. Oke, baik Kak, terima kasih. Jawabannya sangat menginspirasi dari Kak Sapri bahwa dalam tujuan mata pelajaran PJK yang ingin kita capai bukan hanya tentang meningkatkan fisik atau kebugaran siswa itu sendiri, tetapi bisa melatih mental, emosional siswa atau peserta didik kita, Kak. Oke, sangat baik. Mungkin masih ada dari kakak yang lain. Silakan, Kak. Kak Andiartina mungkin, atau Kak Kamil, atau Kak Yusnadi. Oke, ini jawabannya dari Kak Kamil. Oh, cukup menarik ya, Kak. Oke, untuk Kak Kamil, silakan dibacakan jawabannya, Kak. Iya, baik, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan pemantik yang tersedia, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran PJOK dan menjadikannya sebagai acuan? Kalau menurut saya sedikit memahami tujuan. Jadi mata pelajaran PJOK itu mengembangkan keterampilan. Ada 4 aspek yang harus dikembangkan. Yang pertama adalah fisik dan kemampuan motorik. Dan yang kedua, mendorong gaya hidup sehat melalui pemahaman tentang kebugaran dan nutrisinya juga. Dan yang ketiga, kita itu selalu berusaha menanamkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres melalui aktivitas fisik. Seperti itu yang saya pahami. Terima kasih, Kak. Oke, baik Kak. Jadi terima kasih. Ada yang saya tampilkan dulu, Kak. Tunggu. Nah, ini dia, Kak. Sedikit tentang pengembangan kurikulum pendidikan jasmani. Ini saya tampilkan, Kak, bahwa kita perlu ketahui bahwa filosofi kurikulum merdeka. Jadi otomatis kakak-kakak yang tadinya dari guru penggerak pasti tahu apa itu filosofi kurikulum merdeka. Nah, di pengertian kurikulum itu sendiri, Kak, pada saat yang saya tampilkan, kakak-kakak bisa juga baca bahwa asal-usul istilah kurikulum atau kurikulum yang awalnya digunakan dalam dunia olahraga berasal dari kata kurir, Kak, yaitu pelari. Dan curur itu adalah tempat berpacu. Pada saat itu, nah, kurikulum diartikan sebagai lintasan yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Nah, itu salah satu pengertian filosofi kurikulum merdeka belajar kalau kita sangkut pautkan dengan pendidikan jasmani dan kesehatan. Jadi salah satu bahwa kalau kita kaitkan, kita bisa mendapat jawaban bahwa kurikulum bisa diartikan sebagai lintasan yang harus ditempuh oleh seorang atlet atau pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Nah, konsep tersebut bisa diterapkan dalam dunia pendidikan. Itu menjadi serangkaian mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang peserta didik mulai dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk jasa, Kak. Oke, saya kira sangat mudah untuk dipahami. Baik, kita lanjut, Kak. Nah, di dalam konteks kurikulum merdeka belajar, Kak, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan, Kak. Jadi di dalam konteks kurikulum merdeka belajar, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai di dalam pembelajaran PJK kita yang kita laksanakan, Kak?
Silakan. Jadi di modul 1.5 ini kita banyak membahas tentang pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk di sesi kita pada sore hari ini, Kak. Jadi cukup banyak pertanyaan yang akan kita jawab di kolom chat atau bisa langsung raising, Kak. Silakan. Dari pertanyaan berikut itu dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai, Kak? Silakan. Saya Kak. Oke, Kak Andi Artina silakan, Kak. Ya, baik. Pertanyaannya dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan yang bisa dicapai? Jadi, tujuan-tujuan yang bisa dicapai dalam kurikulum merdeka, jadi kurikulum merdeka itu bertujuan untuk membuat pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi siswa, dan bukan hanya untuk menghafal materi, tapi dan juga membentuk SDM yang unggul, apalagi memperkuat pendidikan karakter dan meningkatkan hasil belajar. Terus memudahkan guru dalam menerapkan kegiatan belajar. Itu Kak. Oke, terima kasih, Kak. Jadi sangat baik. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain atau kakak yang ingin mengelaborasi. Silakan, Kak. Kak Ibnu nih belum bisa dengar suaranya nih, Kak. Kak Ibnu, bisa aktif? Silakan, Kak. Atau Kak Rusli? Jadi di dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan, Kak. Itu tergantung dari kakaknya dalam melakukan proses pembelajaran PJK dengan kurikulum merdeka, apakah tujuan itu bisa dicapai? Kira-kira bagaimana persepsi kakak ketika menerapkan kurikulum merdeka belajar, Kak? Silakan. Jadi apa yang diutarakan tadi oleh Kak Andi Artina sangat-sangat mengapresiasi atau sangat membangun bahwa kita bisa menjadi seorang guru yang apalagi tadi, Kak. Kak Kamil mungkin ada? Siap. Bagaimana, Kak? Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang sekian kalinya. Jadi menurut saya dalam konteks kurikulum merdeka itu tujuan ini sangat mungkin bisa dicapai. Asalkan bisa dengan beberapa faktor kunci pendukungnya. Ada 5 kalau tidak salah faktor pendukung yang saya maksud. Yang pertama itu adalah fleksibilitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, pendekatan berbasis proyek. Dan yang ketiga, pengembangan karakter. Yang keempat, keterlibatan siswa. Kemudian yang kelima itu adalah penilaian holistik. Namun, keberhasilan kurikulum merdeka ini juga tergantung dari beberapa tantangan. Jadi ada tantangannya. Seperti yang pertama, adanya pelatihan guru, sumber daya. Kemudian yang ketiga itu dukungan dari pihak sekolah dan orang tua. Ya, dengan pendekatan yang tepat dan komitmen dari semua pihak, tujuan kurikulum merdeka ini saya rasa dapat tercapai dengan optimal. Terima kasih. Oke, baik, Kak. Jadi sangat menarik. Ada tadi kutipan dari jawaban Kak Kamil bahwa
pengembangan atau pelatihan untuk guru. Nah, saya kira untuk pelatihan dan pengembangan ini biasanya sering kita lakukan, Kak. Jadi di kegiatan guru SD itu, kalau tidak salah KG namanya, Kak. KG, kelompok kerja guru kalau tidak salah. Iya, KKG. Ya, KKG. Sedangkan untuk SMP dengan SMA, dia masuk kategori MGMP. Nah, jadi apa yang diutarakan oleh Kak Kamil itu sangat menarik, bahwa dari tujuan yang bisa dicapai itu yang dikatakan Kak Kamil itu ada 5. Nah, yang ingin saya tambahkan sini bahwa salah satu pembelajaran yang fleksibel, di mana pembelajaran yang fleksibel itu kita bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks peserta didik kita. Jadi di dalam menentukan tujuan pembelajaran kita bisa merancang pembelajaran yang betul-betul diminati oleh peserta didik kita. Itu yang pertama, Kak. Kemudian yang kedua, pengembangan karakter dan kemandirian. Jadi melalui pengembangan karakter dan kemandirian itu melalui aktivitas jasmani dan olahraga, peserta didik dapat belajar tentang nilai-nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin, Kak. Oke. Jadi untuk yang keterlibatan siswanya itu memberikan pilihan pada peserta didik dalam pembelajaran. Mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi, Kak. Jadi di dalam proses pembelajaran itu kita bisa lempar kepada peserta didik kita bahwa kita akan mempraktekkan atau kita akan belajar tentang materi yang kalian betul-betul sukai, Kak. Jadi untuk berpartisipasinya itu supaya peserta didik kita itu lebih aktif dalam proses pembelajaran, utamanya dalam pembelajaran PJK sendiri, Kak. Jadi apa yang diutarakan oleh Kak Kamil dan Kak Andertina itu sudah sangat baik, Kak. Jadi baik, kita lanjut di dalam memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir dari pembelajaran, Kak. Jadi untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah itu sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Jadi saya kira dalam membuat perangkat modul ajar atau RPP, saya yakin bahwa kakak sangat mampu untuk membuat modul ajar atau RPP yang dipakai untuk dalam proses pembelajaran kita, Kak. Sebelum saya lanjut, Kak, di SD, Kak, sudah menggunakan modul ajar atau masih menggunakan RPP, Kak? Modul ajar. Modul Oh, ajar. modul ajar. Modul ajar. Modul ajar. Ya. Modul ajar. Kalau untuk saat ini sudah menggunakan modul ajar. Modul ajar, Kak. Oke. Jadi sudah hampir keseluruhan ya, Kak, menggunakan modul ajar. Jadi baik, kita next. Nah, ini pertanyaan pemantik yang berikutnya, Kak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Jadi di pembahasan kali ini kita betul-betul harus memahami perangkat modul ajar kita sendiri, Kak. Jadi bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, Kak. Silakan, Kak, dituliskan di kolom chat atau di salah satu. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi, Kak, atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Ya terkadang itu sebelum kita melakukan perkara kita langsung masuk pada inti materi, kita tidak melakukan kayak pendahuluan apa tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Biasanya kita langsung
Oke anak-anak, ambil bola, silakan bermain. Nah, dari pertanyaan pemantik yang saya tampilkan ini, Kak, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan ini atau proses pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar atau tepat sesuai tujuan pembelajaran kita, Kak. Silakan di kolom chat, Kak. Jadi saya yakin semua kakak tahu bahwa ketika akan menerapkan suatu materi, kakak-kakak sudah tahu dari tujuan pembelajaran yang kakak-kakak ingin capai, Kak. Silakan dituliskan di kolom chat, Kak. Oke. Sambil menunggu jawaban, saya ingin baca beberapa jawaban yang sebelumnya, Kak. Jadi dari jawaban sebelumnya diutarakan oleh Kak Irfan, yaitu tujuan ini bisa dicapai dengan mewujudkan pembelajaran sesuai yang holistik dan kontekstual. Oke. Nah, baik. Kemudian Karsli, bisa saja tercapai ketika dalam pembelajaran tersedia dan tercapai baik dari prasarana maupun yang lainnya. Tentu ini semua berlandaskan dan perencanaan dan melibatkan kebutuhan siswa. Oke, sangat menarik. Oke, silakan. Ada yang ingin resen atau tuliskan di kolom chat? Silakan, Kak. Jadi bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, Kak? Silakan, Kak. Ada? Kak, Ade. Oke, silakan, Kak. Untuk memastikan agar pengajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita maksud tadi, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu harus sesuai dengan spesifik, jelas, dan terinci. Kemudian harus terukur sehingga dapat dinilai seberapa jauh tujuan tersebut telah tercapai. Dan kemudian setelah dapat tercapai, disesuaikan dengan waktu dan kondisi yang tersedia, dan sesuai dengan kebutuhan konteks pada pembelajaran, dan disesuaikan dengan waktu dan batasan waktu yang jelas. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke. Saya kira yang diutarakan ini oleh Kak Irma sangat sesuai dengan RPP atau modul ajarnya ini kayaknya, Kak. Oke, silakan Kak Rusli. Nah, ini Ya, saya jadi silakan, Kak. kalau saya lihat di sini ada 4 hal yang perlu kita bisa pahami agar bisa lebih efektif dalam aktivitas yang harus dilakukan oleh murid. Jadi yang pertama itu tentu guru harus konsisten dengan waktu pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan materi pelajaran yang sesuai dengan modul yang kita ajarkan. Kemudian yang ketiga itu memilih satu metode atau model pembelajaran, baik kerja kelompok ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat, menggunakan sumber belajar yang bisa berupa dengan buku atau alat peraga. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Oke, Kak. Jadi baik, terima kasih, Kak. Saya yakin apa yang diutarakan kakak itu adalah sesuai dengan modul ajar kakak sendiri. Jadi saya percaya bahwa dalam memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran itu tentunya pasti berbeda-beda, Kak. Jadi setiap guru olahraga itu mempunyai tujuan yang berbeda, Kak. Entah itu bagaimana dia cara menyusun pelajarannya itu tergantung dari merekanya bagaimana senyaman mungkin. Oke. Jadi saya juga ini menambahkan, Kak, bahwa bagaimana untuk memastikan agar pengajaran kita lakukan menyasar tujuan pembelajaran, karena seringkali pengajaran yang langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan pada murid. Dan jujur, Kak, sebenarnya saya juga sering dalam proses pembelajaran itu tidak menentukan tujuan pembelajaran. Terkadang saya juga melakukan kesalahan bahwa
terkadang saya langsung fokus pada inti materi, tidak melakukan apa yang seharusnya sesuai pada modul ajar. Namun setelah mengikuti program ini, saya banyak belajar juga Kak, bahwa untuk memastikannya itu yang pertama sudah sangat bagus yang diutarakan oleh tadi Kak Rosli, bahwa yang pertama itu alangkah baiknya kita mengidentifikasi capaian pembelajaran. Di mana capaian pembelajaran itu ada 3 Kak. Yang pertama penetapan tujuan, fokus pada hasil, dan menggunakan kerangka kerja. Kemudian yang kedua menentukan metode penilaian, di mana metode penilaian itu ada desain penilaian, jenis penilaian, dan kriteria penilaian. Kemudian yang ketiga merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran, di mana itu ada rancangan pembelajaran, aktivitas dan sumber belajar, dan penyusunan strategi. Kemudian ada juga struktur kurikulum dan masih banyak lagi yang bisa ditampilkan di dalam modul ajar. Saya kira kakak sudah paham tanpa saya jelaskan lagi panjang lebar. Saya kira kakak semua sudah mampu untuk menyusun modul ajar kakak. Oke, baik Kak, kita lanjut. Untuk proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama sudah saya sebutkan tadi bahwa mengidentifikasi capaian pembelajaran. Nah, setelah kita mengidentifikasi capaian pembelajaran, barulah kita akan menentukan metode penilaian. Nah, setelah metode penilaian, baru kita akan merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Oke, kita lanjut. Nah, oke, ini pesan kuncinya Kak, bahwa backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi backward design juga pada akhirnya membantu guru menjelaskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Jadi di sini tidak perlu lagi saya jelaskan panjang lebar. Itu lagi sekali lagi saya ucapkan bahwa saya yakin dan percaya bahwa kakak mampu menyusun modul ajarannya sendiri. Jadi dalam modul ajar kakak itu pasti mempunyai banyak varian dalam menentukan arah tujuan, menentukan langkah pembelajaran, dan penilaiannya itu tergantung kakak. Jadi saya kira cukup untuk pesan kuncinya Kak. Kita lanjut ke aktivitas kedua, yaitu di mana aktivitas kedua yang akan kita bahas ini adalah tentang penyusunan program PJOK. Nah, di kurikulum berbasis standar, manakah yang benar di definisi di bawah ini Kak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, yaitu silang. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, itu dinyatakan silang juga. Nah, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, di keterampilan ini banyak yang akan kita pelajari nantinya. Jadi untuk keterampilan nanti kita belajar di modul 2 kalau tidak salah. Nah, untuk bisa kakak-kakak lihat di pernyataan yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Jadi saya kira itu tidak sepaham bahwa kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Saya kira tidak sangat etis Kak kalau kurikulum merupakan perangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Jadi tidak hanya kita belajar tentang kurikulum supaya kita menguasai materi dalam PJK itu sendiri Kak. Kemudian yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Jadi kakak bisa bayangkan kenapa bisa buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum dinyatakan salah Kak. Itu bukan merupakan suatu kurikulum, tetapi merupakan sebagai panduan atau pedoman dalam menyusun kurikulum sendiri Kak. Terima kasih. Jadi yang benar di sini adalah
kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan gerak sendiri, pengetahuan gerak, dan sikap, di mana sikap ada sikap sosial dan emosional peserta didik kita, Kak. Oke, kita lanjut. Nah, di komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka itu ada 5, Kak. Mulai dari struktur kurikulum, capaian pembelajaran, pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum suatu pendidikan. Nah, di komponen kurikulum suatu pendidikan dikembangkan yaitu dan digunakan di satuan pendidikan terdapat dari karakteristik suatu pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Baik, Kak, jadi di struktur kurikulum itu merujuk pada susunan mata pelajaran dan waktu yang dialokasikan untuk setiap mata pelajaran dan kurikulum sendiri, Kak. Tunggu, Kak, saya tampilkan dulu. Nah, bagaimana, Kak? Terlihat? Oke, jadi di struktur kurikulumnya itu, Kak, bisa Kakak lihat di slide yang saya presentasikan ini, Kak, bahwa kurikulum merujuk pada susunan mata pelajaran dan waktu yang dialokasikan serta untuk setiap mata pelajaran dan kurikulum. Ini termasuk pembagian antara pembelajaran umum, spesifik, dan kegiatan lainnya, Kak. Kemudian yang berikutnya, dalam kurikulum merdeka, struktur kurikulum memungkinkan fleksibilitas bagi satuan, Kak. Kemudian selanjutnya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu adalah tujuan atau hasil yang diharapkan pada proses pembelajaran ini, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah menyelesaikan pola pembelajaran tertentu yang kita berikan kepada peserta didik. Kemudian berikutnya, capaian pembelajaran ini menjadi panduan bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, serta sebagai acuan dalam evaluasi hasil belajar siswa. Nah, di capaian yang kedua itu, Kak, yang dimaksud evaluasi mungkin kakak sudah paham bahwa termasuk kategori penilaian. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga di pembelajaran asesmen. Nah, di pembelajaran asesmen itu dalam kurikulum merdeka menekankan pada pengalaman belajar yang aktif dan inovatif. Jadi kita sebagai guru PJK tidak lagi terlibat langsung dalam proses yang dilakukan oleh siswa. Jadi kita sebagai guru PJK hanya memfasilitasi siswa dalam kegiatan aktif di dalam proses pembelajaran mereka. Jadi mungkin itulah yang dikatakan kurikulum merdeka belajar, memerdekakan siswa untuk beraktivitas sendiri, Kak. Saya kira seperti itu. Untuk di asesmennya itu, Kak, juga menjadikan bagian penting yang berfokus pada pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa. Nah, saya kira di dalam asesmen ini kakak-kakak sudah sering melakukan, baik itu bersifat formatif ataupun sumatif. Kalau sebelum adanya yang dikatakan formatif dan sumatif, ada istilahnya mungkin yang sudah dikatakan ujian UTS, kayaknya Kak Di, ujian tengah semester atau apalah. Mungkin seperti itu.
atau ujian akhir semester UAS atau UTS. Nah, itu sebagai pengganti dari formatif dan sumatif, dan dirancang untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa dalam memahami kemudian belajar mereka, Kak. Kemudian kita beralih lagi yang keempat, yaitu penggunaan perangkat ajar. Jadi perangkat ajar mencakup berbagai alat dan sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran, seperti buku, modul ajar, modul, alat peraga, teknologi pembelajaran, dan bahan ajar lainnya, Kak. Jadi saya kira di sekolah-sekolah kakak itu tidak bisa membuat alat peraga atau yang dibeli kemudian bisa digunakan oleh peserta didik dalam menunjang kegiatan praktek pembelajaran mereka, Kak. Untuk melakukan asesmen juga harus betul-betul menyiapkan alat-alat peraga yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, Kak. Oke. Jadi kemudian yang terakhir kita melangkah lagi ke kurikulum satuan pendidikan, Kak. Nah, di kurikulum satuan pendidikan itu adalah kurikulum yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kurikulum Merdeka sebagai pedoman umum. Ini memberikan kebebasan bagi setiap sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan potensi siswa setempat. Kemudian penyusunan kurikulum mengikuti pedoman dari pemerintah dan membolehkan inovasi dan kreativitas sesuai dengan kondisi spesifik di setiap satuan pendidikan itu sendiri, Kak. Oke, jadi baik. Jadi adapun dari kesimpulannya dari yang kelima yang saya tampilkan tadi itu ada yang berbunyi seperti ini, Kak. Kombinasi dari komponen-komponen ini dalam kurikulum Merdeka dirancang untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih fleksibel, relevan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian diharapkan pencapaian optimal baik dalam proses belajar mengajar maupun hasil yang diperoleh di siswa. Jadi untuk materinya ini, Kak, nanti saya share kalau kakak butuh untuk bahan ajar kakak. Nanti saya share di grup, Kak. Oke, kita lanjut, Kak. Nah, di slide berikutnya itu, Kak, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira untuk Bapak, untuk kakak dapat mengisi program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik itu tinggal, Kak. Oke. Kemudian kita lanjut, Kak. Sekarang ini kita akan memasuki tahapan di mana saya mau semua kakak berbagi cerita pada saat Bapak kakak menyusun kurikulum PJK di sekolah masing-masing. Jadi untuk pertanyaan pemantiknya yang pertama itu, Kak, seperti ini. Bagaimana kakak selama ini merancang program PJK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK, Kak? Jadi himbauannya untuk aktivitas kali ini, Kak, untuk berbagi ceritanya nih, Kak, saya mau semua kakak menulis pengalamannya di kolom chat atau resen, Kak. Karena ini adalah salah satu penilaian yang akan saya lakukan di LMS-nya, Kak. Silakan.
Jadi bisa tuliskan jawabannya di kolom chat, bisa juga langsung resen Kak. Jadi ada penilaian tersendiri yang saya lakukan kali ini Kak. Mengingat ada beberapa pertanyaan yang akan saya tampilkan Kak. Ada 1, 2, ada 3 Kak. Silakan. Kita bahas dulu di pertanyaan pertama Kak. Saya mau semua kakak-kakak menuliskan jawabannya di kolom chat. Jadi di pertanyaan pemantik yang pertama itu adalah bagaimana kakak selama ini merancang program PJK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK Kak. Silakan. Mau resen silakan. Kebetulan kalau resen penilaiannya langsung terekam Kak. Tapi kalau tertulis bisa juga langsung saya nilai Kak. Silakan. Jadi kakak yang aktif di Tatap Maya kali ini silakan tuliskan jawabannya di kolom chat ataupun silakan resen Kak. Silakan. Jadi itu ada 3 pertanyaan pemantik yang saya tampilkan dulu pertanyaan pemantik pertama. Silakan. Bagaimana kakak selama ini merancang program PJK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mapel PJK itu sendiri Kak. Silakan. Jadi Tatap Maya kita ini betul-betul berfokus pada PJK itu sendiri. Beda dengan guru penggerak. Kalau guru penggerak dia tidak berfokus pada satu mapel, tetapi dia meluas Kak. Oke, silakan Kak Rusli. Bisa langsung resen. Jadi pertanyaannya itu bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK. Jadi di dalam merancang program PJK, saya itu sering mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik. Nah, kemudian dengan mempertimbangkan minat dan bakat tersebut, tentu kita dapat merancang program PJK yang bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Seperti itu, terima kasih. Oke Kak, ada lagi Kak? Kak Kamiludin, oke silakan Kak. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pertanyaan pemantik, bagaimana Bapak merancang program PJK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum? Jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan pengembangan kurikulum tersebut. Yang pertama, analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, rancangan kurikulum. Kemudian mode pembelajaran, dan terakhir penilaian dan implementasi. Dan yang paling terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Kemudian kita akan melakukan pengembangan yang berkelanjutan. Nah, dengan demikian, mengikuti langkah yang seperti ini, program pendidikan PJK itu dapat dirancang secara komprehensif untuk memenuhi tujuan pendidikan yang diinginkan. Sekian Kak. Oke. Terima kasih. Oke, sangat bagus Kak. Ada lagi dari kakak yang lain? Silakan Kak, ke depan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi terkait pertanyaannya, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK. Jadi yang jawaban saya, yaitu saya merancang program PJK dengan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial murid. Terus saya juga melakukan analisis kebutuhan untuk memahami minat dan kemampuan siswa, lalu menyusun tujuan pembelajaran yang jelas. Selain itu, saya juga berupaya menyisipkan elemen keterampilan dasar, kesehatan, dan sportivitas dalam setiap kegiatan. Terima kasih. Oke, sangat menarik Kak. Oke, dari Kak Andi Artina dulu, baru kita lanjut ke Kak Sapri. Silakan Kak. Kak Andi Artina. Oke, ke
kita lanjut saja ke Kak Sapri, silakan Kak. Oke, terima kasih Kakak. Jadi sesuai dengan apa yang tertera di sini di soalnya tentang bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran. Jadi ada 4 hal yang perlu kita pahami dari merancang pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK ini. Yang pertama adalah langkah pertama adalah merancang program PJK itu menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Selanjutnya yang kedua, memilih materi yang mana paling relevan dan paling edukatif terhadap siswa. Yang ketiga, menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif. Dan yang terakhir adalah membuat evaluasi dan penilaian yang betul-betul holistik. Itu barangkali Kakak. Oke, jadi sangat menarik Kak. Mungkin masih ada dulu sebelum kita lanjut. Kak Diartina silakan Kak. Oke, Kak Diartina silakan. Open mic Kak Andi Artina. Ya, silakan open mic Kak Diartina. Silakan Kak Andi Artina. Mungkin tidak baik jaringannya. Oh iya. Oke, mungkin dari kakak yang lain, Kak Ibnu atau Kak Asti, ini yang belum saya dengar suaranya nih. Oke, jadi baik. Jadi jawaban yang diberikan oleh kakak sudah sangat benar semua, di mana bagaimana kakak selama ini merancang program PJK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK. Jadi setiap kakak pasti punya jawaban tersendiri Kak. Tetapi jawaban yang kakak ambil saya kira sudah cukup benar semua. Namun mungkin pasti ada yang berbeda. Tetapi tujuannya sangat bagus. Semuanya bertujuan untuk kebutuhan murid kita sendiri Kak. Jadi ada 7 bagaimana kakak selama ini merancang program dia sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK. Jadi itu ada 7 Kak. Sama halnya yang dikatakan tadi oleh Kak Kamil bahwa yang pertama itu adalah menganalisis kebutuhan peserta didik kita. Jadi di dalam analisis kebutuhan siswa itu ada mengidentifikasi karakteristik peserta didik, di mana kita harus memahami kebutuhan dan minat dan kemampuan fisik siswa untuk memastikan program yang dirancang dan relevan dan menarik. Kemudian yang kedua itu ada penentuan capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran itu ada 2 Kak, di mana kita merumuskan tujuan pembelajaran dan standar kurikulum, di mana tujuan pembelajaran menetapkan capaian pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Kemudian yang kedua, mengenai standar kurikulum, mengacu pada standar nasional mengenai kecakapan fisik, pengetahuan tentang kesehatan dan etika dalam berolahraga Kak. Kemudian lanjut ke yang ketiga tentang pengembangan kurikulum, di mana pengembangan kurikulum itu struktur programnya adalah menyusun kurikulum yang mencakup berbagai aspek PJK itu sendiri, seperti merancang kebugaran fisik, berolahraga, aktivitas luar ruangan, dan pendidikan kesehatan. Kemudian berikutnya tema dan modul pembelajaran. Kita beralih yang keempat, di mana metode pembelajaran adalah pendekatan aktif dan interaktif. Menggunakan metode pembelajaran yang mengutamakan pengalaman langsung seperti kegiatan fisik, permainan, dan diskusi di dalam berkelompok. Dan yang berikutnya adalah diferensiasi pembelajaran. Untuk berdiferensiasi sebelumnya sudah kita bahas di modul berapa itu Kak? 1.2 kalau tidak salah Kak, atau 1.3?
pembelajaran berdiferensiasi. 1.2 kalau tidak salah Kak Di. Oke, kemudian yang kelima itu ada asesmen dan evaluasi. Yang pertama itu adalah metode penilaian dan umpan balik, di mana metode penilaian adalah menentukan berbagai metode asesmen seperti penilaian keterampilan, motorik, penilaian portofolio, dan tes teori. Dan umpan baliknya itu memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu peserta didik memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang keenam adalah penggunaan sumber daya. Di mana penggunaan sumber daya itu ada 2, fasilitas dan peralatan, dan pengembangan bahan ajar. Di mana fasilitas dan peralatan itu memanfaatkan berbagai fasilitas olahraga dan alat peraga yang tersedia di sekolah atau komunitas. Tentunya kita tahu bahwa di fasilitas dan peralatan kita sudah bahas di modul berikutnya tentang pemanfaatan aset. Nah, untuk pengembangan bahan ajar yaitu menyusun modul dan materi ajar yang mendukung kegiatan pembelajaran PJK dengan menggunakan sumber daya multimedia. Dan yang terakhir di poin ke-7 adalah evaluasi dan revisi program, di mana evaluasi berkala melakukan peninjauan rutin terhadap program untuk menilai efektivitasnya berdasarkan hasil belajar dan umpan balik dari siswa. Baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi di pertanyaan pertama, saya kira apa yang dipaparkan oleh kakak sudah sangat benar. Untuk pertanyaan kedua adalah, ini Kak, silakan. Akan dibaca Kak dan dijawab apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJK. Jadi tentunya kakak sudah sangat paham apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di dalam kelas PJK Kak. Silakan. Akan dituliskan di kolom chat Kak atau resen. Nah, ini juga ada jawaban dari Kak Nurmawan. Sambil menjawab jawaban nomor 2, saya juga baca jawaban yang tertera di kolom chat Kak. Ada beberapa fase pengembangan kurikulum atau PJK, itu analisis kebutuhan siswa, memilih materi yang relevan dan edukatif. 3, menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Dan untuk Karuspida, dengan merancang program PJK yang relevan dengan siswa dan didukung dengan metode interaktif serta yang komprehensif, guru dapat memastikan bahwa pelajar PJK tidak hanya mengembangkan keterampilan fisik, tapi yang berkualitas. Oke. Ada Kak yang ingin mengelaborasi ya dari pertanyaan yang kedua Kak? Yang di Artina mungkin? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaannya apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJK. Jadi, adapun sesuatu yang bernilai untuk dipelajari pada murid di kelas, baik di luar, yang pertama itu keterampilan fisik, terus yang kedua kerjasama antar tim, terus yang ketiga kesehatan tentunya dan kebugaran, dan yang terakhir nilai sportivitas. Itu Kak. Terima kasih. Sangat bagus Kak jawabannya. Mungkin masih ada dari kakak yang ingin menambahkan jawaban dari Kandi Artina. Baik, mungkin silakan Kak. Saya lihat ini aktif di kolom chat, tapi belum saya dengar suaranya nih. Silakan Kak. Kak Ibnu.
Bagaimana Kak Ibnu? Ada Kak? Nah, Kak Yusnadi ini juga belum saya dengar suaranya ini. Silakan Kak. Jadi sangat baik yang diutarakan oleh Kak Andi Artina. Apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas, yang tentunya adalah keterampilan fisik. Itu salah satu yang diutarakan oleh Kak Andi Artina. Mungkin ada lagi yang lain yang ingin diutarakan oleh kakak. Sebelum saya tampilkan ini ada jawaban yang ingin saya tampilkan di pertanyaan yang kedua ini Kak. Cukup menarik ini di pertanyaan yang kedua, karena dalam proses PJKK pasti banyak yang ingin kakak capai. Salah satunya, oke, Kak Irma silakan Kak. Ada sesuatu yang bernilai untuk dipelajari dalam pelajaran atau pembelajaran PJK. Yang pertama itu adalah tentunya itu keterampilan dasar olahraga. Memperkenalkan berbagai macam cabang olahraga dan teknik dasar yang diperlukan untuk berpartisipasi dengan baik. Itu mungkin Kak, memperkenalkan keterampilan dasar olahraga. Oke Kak, baik. Ada juga raisan dari Kak Ibnu, silakan Kak Ibnu. Oke, cek. Oke, terdengar Kak, silakan. Oke, jadi dari pertanyaan kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu atau kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari dari murid di kelas PJK? Jadi dalam konteks pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, ada beberapa yang harus kita pelajari atau siswa pelajari dalam mapel PJK itu sendiri. Seperti yang dinyatakan dari penjawab sebelumnya, itu keterampilan gerak dasar. Terus saya tambahkan pendidikan kesehatan dan kebugaran, yang dimana di sini kita mesti memahami pentingnya kesehatan fisik kita dan kebugaran kita melalui aktivitas fisik yang teratur, menjaga pola makan yang sehat, dan menerapkan gaya hidup yang sehat. Terima kasih Kak. Oke, baik Kak. Jadi itu juga salah satu jawaban yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran fisik, di mana menerapkan gaya hidup yang sehat Kak. Izin saya tampilkan dulu Kak. Nah, ini dia Kak. Oke, baik. Jadi di pertanyaan yang kedua itu, pertanyaannya tadi bermaksud apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJK. Sudah sangat mewakili tadi. Yang pertama itu adalah keterampilan fisik, di mana keterampilan fisik itu ada dua Kak. Menyangkut tentang dasar-dasar olahraga dan keterampilan motorik, di mana dasar-dasar olahraganya itu seperti menguasai teknik dasar berbagai jenis olahraga. Contoh kecilnya juga bola basket dan sepak bola, dia termasuk kategori permainan bola besar, renang dan atletik. Bisa juga dalam bentuk permainan bola kecil Kak. Kemudian di keterampilan motoriknya juga ada
Kemudian di berikutnya ada tentang kesehatan dan kebugaran. Sudah sangat cocok apa yang tadi yang dikatakan oleh Kak Ibnu bahwa memahami pentingnya kesehatan fisik dan mental, termasuk nutrisi, kebersihan, dan gaya hidup sehat. Kemudian untuk program kebugarannya itu tergantung dari siswa atau guru dalam membuat program latihan kepada siswa. Kemudian yang berikutnya yang ketiga ada etika dan sportivitas, di mana itu ada dua, nilai-nilai olahraga dan pengalaman bersosialisasi. Di mana nilai olahraganya itu adalah mempelajari pentingnya sikap sportif, kerjasama, dan menghormati lawan dalam setiap kegiatan olahraga. Kemudian yang ketiga, pendidikan kesehatan mental, di mana ada kesadaran diri, membangun kesadaran tentang kesehatan mental, dan pentingnya mengelola stres serta emosi. Kemudian berikutnya ada keselamatan dan preparedness, di mana ada pencegahan, cedera, dan kesiapsiagaan. Kemudian lanjut ada yang namanya kesadaran lingkungan, di mana kesadaran lingkungan itu juga ada dua, aktivitas luar ruangan dan pendidikan lingkungan. Kemudian yang terakhir itu ada kreativitas dalam olahraga. Di mana kreativitas dalam olahraga itu Kak, itu ada dua. Inovasi dan adaptasi, kemudian ekspresi diri. Baik, kita lanjut Kak ke pertanyaan ketiga. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Kak. Di pertanyaan yang terakhir itu adalah bagaimana kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK yang sekarang berlaku Kak. Nah, silakan Kak. Ini saya kira pertanyaan ini cukup menarik. Dari kesimpulan pertanyaan 1 dan 2, kita simpulkan di pertanyaan ketiga Kak. Bagaimana kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK yang sekarang berlaku Kak. Silakan. Silakan Kak. Nah, ini pertanyaan ketiga Kak. Bagaimana kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK yang sekarang berlaku? Silakan Kak. Ini pertanyaan terakhir ini di sesi kita untuk penilaian. Silakan Kak. Nah, ini dia. Bagaimana kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK yang sekarang yang berlaku? Silakan Kak. Silakan dituliskan di kolom chat Kak, atau bisa langsung resen. Bagaimana Kak, ada? Sebelum kita elaborasi bersama ini jawaban dari nomor 3.
Jadi dari pertanyaan 1, 2, 3 Kak, Kakak bisa simpan, kemudian bisa Kakak refleksikan nanti di LMS-nya Kak. Bagaimana Kak, ada sebelum saya tampilkan? Bagaimana Kak Ruspida? Ingin menjawab atau di kolom chat saja Kak? Silakan. Bagaimana Bapak integrasikan? Oke, Candiartina silakan. Silakan Kak. Banyak Ada? juga yang sekarang berlaku. Cara integrasi. Gimana? Gimana Kak? Silakan. Ya Kak, Oke, silakan Kak. jadi pertanyaan dari nomor 3, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam pembelajaran di dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK sekarang berlaku? Jawaban saya Kak, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan runtut. Ya Kak, Oke. Itu Kak. itu Kak. Oke, baik. Jadi mungkin saya tampilkan Kak, silakan dilihat. Nah, ini dia Kak. Nah, di bagaimana kakak akan mengintegrasikan semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran yang sekarang berlaku. Jadi itu ada 3 Kak. Yang pertama adalah analisis kurikulum yang ada, di mana tinjauan kurikulum mengkaji kurikulum PJK yang ada untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta area yang belum sepenuhnya terintegrasi. Kemudian yang kedua, pengembangan tujuan pembelajaran, yang mencakup keterampilan fisik, pengetahuan kesehatan, etika olahraga, dan kesadaran mental Kak. Kemudian yang ketiga, pengembangan tujuan pembelajaran, di mana tujuannya yang menyeluruh dan merumuskan tujuan pembelajaran yang mencakup keterampilan fisik, pengetahuan kesehatan, etika olahraga, dan kesadaran mental Kak. Nah itu. Jadi itu ada 3 Kak. Ada analisis kurikulum yang ada, pengembangan tujuan pembelajaran, dan yang terakhir adalah cuma ada 2 Kak. Analisis kurikulum yang ada dan pengembangan tujuan pembelajaran. Nah, itu di bagaimana kakak akan mengintegrasikan semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK yang sekarang berlaku. Jadi itu ada 2 Kak. Baik, kita lanjut Kak. Kita tidak apa. Nah, jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJK Kak. Yang pertama itu adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konten masyarakat. Yang ketiga, waktu. Keempat, alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Dan keenam, teknologi. Lanjut di aktivitas ketiga. Jadi di aktivitas ketiga untuk hari ini adalah karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Jadi saya kira Kak Kamil sangat paham tentang KHD, apalagi beliau sudah mengikuti program CGP. Nah, untuk berikutnya, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJK Kak? Oke, silakan Kak.
Ada yang ingin mengelaborasi? Silakan Kak, tampilkan kata kunci yang paling sering kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJK kali ini Kak. Ada? Ada Kak? Kalau tidak ada, saya tampilkan supaya lebih cepatnya Kak. Kakak cukup pahami saja dan silakan saya tampilkan slide-nya sambil saya bacakan Kak. Silakan diperhatikan. Ini kata kuncinya. Nah, ini dia Kak. Jadi kakak silakan baca. Jadi ada 8 kata kunci yang sering muncul pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu adalah kita sering menyangkut tentang kesehatan fisik, olahraga, keterampilan, pendidikan karakter, aktivitas, evaluasi dan inklusi. Nah, namun di poin 8 ini sepertinya kurang kita bahas di pembelajaran tatap muka kita kali ini, namun itu tidak kita bisa pungkiri bahwa itu menjadi salah satu kunci di dalam pembelajaran modul kita, di mana inklusi itu adalah memastikan semua siswa termasuk yang berkebutuhan khusus dapat berpartisipasi dalam program PJK. Jadi perlu kita ketahui Kak, dalam PJK kita tidak membanding-bandingkan antara siswa yang disabilitas atau siswa yang normal. Kita tidak boleh membedakan karena itu akan berdampak pada psikis peserta didik kita Kak. Jadi seperti itu. Kita lanjut supaya lebih cepatnya lagi Kak. Nah, di pembelajaran berikutnya Kak, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni adalah fokus pada materi esensial dan muatan yang paling diperlukan untuk membangun kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian fleksibilitas pembelajaran, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, di modul ini mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengenai karakteristik kurikulum merdeka Kak. Nah, ini dia. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kewayaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke. Jadi untuk kegiatan akhir pada sesi kita hari ini Kak, sudah saya tampilkan tadi di slide pertama bahwa itu ada 3. Memahami karakteristik utama kurikulum serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, mampu memahami pengembangan kurikulum PJK, dan ketiga, mampu memahami penyusunan program PJK yang berkualitas dengan backward design. Nah, jadi untuk sesi pada sore hari ini, terima kasih Kak. Kita sudah berada di penghujung waktu, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul sekian-sekian. Baik, sebelum saya menutup kegiatan kita pada sore hari ini, saya mau Kak Sapri menutup dengan memimpin doa. Silakan Kak. Baik, terima kasih. Jadi
Mari kita menundukkan kepala sejenak. Saya menjadikan doa pada Allah yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita semua hadir di kegiatan tetap maya ini dan tanpa kekurangan apapun dan masih sehat-sehat walafiat. Mudah-mudahan yang tidak sempat hadir pada kesempatan sore hari ini bisa hadir kembali di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Oke, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Saya berdoa selesai. Oke Kak, baik sebelum saya tutup, mungkin saya mau salah satu kakak ini mengambil gambar Kak, karena saya mau lapor lagi di BPGP bahwa kegiatan takma kita ini alhamdulillah berjalan lancar. Kak Ibnu silakan Kak, atau Kak Artina ingin mengambil gambar, atau kayak Siap. Kak Kamil? Oke, silakan diaktifkan kameranya Kak. Kak Nurmawan. 1, 2, 3. Oke, Kak. sudah. Oke. Jadi sebaik sudah cukup untuk hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pamit undur Kak. Oke, silakan Kak.